Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Husnul Rofida. Nah, kali ini kami akan menjelaskan sedikit technical meeting terkait perilaku organisasi. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Ani Rumiati selaku koordinator mata praktikum perilaku organisasi. Nah, sebelum mekanisme terkait praktikum saya jelaskan lebih lanjut, saya berikan sedikit waktu kepada Bu Ani untuk memberikan pemaparan singkat terkait mata praktikum perilaku organisasi. Silahkan Bu Ani. Terima kasih Bu Husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita memasuki semester baru, semester ganjil 2021, di mana Anda mengikuti mata praktikum perilaku organisasi. Perlu diketahui bahwa perilaku organisasi ini merupakan bidang kajian dari bidang MSDM secara keseluruhan, di mana ada 4 bidang kajian SDM, yaitu perilaku organisasi, kemudian ada pengembangan organisasi, ada MSDM, kemudian ada teori organisasi. Nah, ada 4 bidang itu di mana hari ini, semester ini Anda mengampu atau mengikuti mata kuliah atau mata praktikum terkait dengan perilaku organisasi. Nah, mungkin hari ini kita akan mengadakan sedikit materi-materi yang terkait dengan teknis bagaimana kegiatan-kegiatan praktikum dilakukan. Ada tata tertib, nanti Bu Husnul akan menjelaskan, kemudian mekanismenya seperti apa, kemudian nanti refleksi materi dan isi modul serta tugas-tugas yang akan Anda lakukan, termasuk capaian pembelajaran atau kompetensi yang nanti Anda peroleh setelah mengikuti kegiatan perilaku organisasi ini. Nah, untuk kesempatan yang pertama, Bu Husnul nanti akan menjelaskan tata tertib dan mekanismenya. Kemudian nanti saya akan melanjutkan terkait dengan refleksi materi beserta tugas-tugas yang harus Anda lakukan. Silakan untuk kesempatan pertama, Bu Husnul. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ani. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu terkait instruktur praktikum perilaku organisasi. Ada koordinator praktikum yakni Ibu Ani Rumiati, kemudian ada Bu Titi Ambarwati selaku kepala lab, kemudian juga ada Bu Nurul Aspiah, Bapak Ahmad Mohi, Bu Sandra Irawati, Bu Uci Yuliati, Bu Rizky Febriani, Bapak Dr. R. Iqbal Robi, saya sendiri, serta Bu Ratia Safira, dan yang terakhir Bapak Immanuel Muhammad. Nah, lebih lanjut saya sampaikan terkait dengan tata tertib praktikum perilaku organisasi. Yang pertama terkait dengan penampilan. Penampilannya rapi, sopan. Yang kedua, memenuhi jumlah pertemuan sesuai dengan ketentuan, yakni 11 kali ya minimal. Lalu membuat laporan sesuai dengan ketentuan dan mempersiapkan presentasi dengan menggunakan PowerPoint yang sudah didesain secara bagus dan informatif. Kompetensi yang diharapkan dari mata praktikum perilaku organisasi yakni yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus yang ada dalam perilaku organisasi serta melakukan self-assessment tipe kepribadian dan juga menganalisis terkait job fit. Dan yang terakhir, diharapkan mahasiswa mampu meningkatkan soft skill, terutama keterampilan berkomunikasi, kerja sama tim, dan juga kepemimpinan. Nah, metode pembelajaran yang akan kita gunakan yakni ada problem solving dan juga analisis kasus. Biasanya dalam problem solving ini akan diberikan satu kasus dan bagaimana solusi pemecahannya. Yang kedua terkait self-assessment seperti yang job fit itu tadi, untuk menganalisis tipe kepribadian masing-masing seperti apa. Metode selanjutnya adalah diskusi, pelatihan atau webinar, dan juga experience learning. Sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa antara lain modul, buku teks, sumber dari internet, lembar kerja, PowerPoint, kuesioner, dan juga video yang harus dibuat di akhir mata praktikum. Terkait dengan kriteria penilaian, di sini ada 3 komponen utama yang harus dipenuhi ya, dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Proporsi sikap adalah 50% dengan mekanisme ketentuan kehadiran atau kedisiplinan, partisipasi, dan juga kerjasama. Pengetahuan proporsinya adalah 20% dengan aspek penilaian presentasi dan hasil
laporan praktikum, dan yang terakhir keterampilan sebesar 30% terkait dengan praktik keterampilan berkomunikasi. Apa saja yang akan kita lakukan dalam pelaksanaan kegiatan praktikum? Yang pertama jelas technical meeting, yang kedua analisis kasus, presentasi kepribadian, ada job fit ya, itu dilakukan dalam dua minggu atau 2 materi. Selanjutnya adalah menampilkan hasil video communication skills banyak 3 minggu, dan yang terakhir adalah evaluation and monitoring. Nah, selanjutnya akan disampaikan refleksi materi yang akan dijelaskan oleh Ibu Ani. Silahkan Bu Ani. Baik, terima kasih Bu Gusnul. Saya akan memaparkan sedikit, mengingatkan kembali materi-materi terkait dengan perilaku organisasi yang kemudian nanti ini digunakan sebagai dasar kegiatan-kegiatan Anda di praktikum perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari perilaku individu atau perilaku perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku di dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki efektivitas organisasi. Jadi di dalam perilaku organisasi ada 3 bagian besar yang menjadi bagian penting, yaitu yang pertama adalah memahami individu, yang kedua adalah memahami kelompok, yang ketiga adalah memahami struktur, supaya tujuan organisasi bisa berjalan dengan baik dan organisasi ini bisa efektif di dalam bekerjanya. Ada beberapa hal yang sudah Anda pelajari di dalam mata kuliah perilaku organisasi. Saya mengingatkan kembali, ini materi-materi penting di dalam perilaku organisasi. Yang pertama adalah dasar pelaku individu dan kepribadian. Nah, ini ada beberapa, nanti materi kita diantaranya adalah memahami bagaimana perilaku individu yang ada. Kemudian nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Jadi berbagai teori tentang sikap dan kepuasan kerja sudah Anda pelajari pada bangku kuliah sebelumnya ya. Kemudian persepsi dan pengambilan keputusan individual, ada konsep-konsep motivasi, berbagai teori motivasi sudah ada Maslow, ada Adler, ada Herzberg, ada McGregor gitu ya. Nah, ini ada teori de facto dan seterusnya. Kemudian penerapan konsepnya di dalam organisasi seperti apa, kemudian perilaku kelompok dan tim, komunikasi, kemudian leadership, kekuasaan dan politik, konflik dan stres, kemudian dasar struktur organisasi, budaya organisasi, dan perubahan organisasi. Semua materi-materi perilaku organisasi ini sudah Anda pelajari di dalam kelas ya. Nah, kegiatan praktikum ini akan mengambil beberapa hal yang penting, di antaranya adalah hal-hal yang terkait dengan kita lihat tadi kasus-kasus yang ada, penerapannya seperti apa. Misalnya ada 3 materi utama di dalam perilaku organisasi. Yang pertama adalah materi pertama tentang kepemimpinan. Model perkuliahannya, model praktikumnya, pembelajarannya adalah analisis kasus. Jadi di dalam teori ini nanti Anda memperoleh modul, silahkan dibaca dengan teliti, dipelajari. Nah, kompetensi yang diharapkan dari mempelajari atau mengaplikasikan kepemimpinan ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kasus gaya kepemimpinan yang ada, kemudian metode pembelajarannya adalah problem solving. Kemudian beberapa media pembelajarannya digunakan, sudah ada kasusnya, ada textbooknya, ada lembar kerja. Ya, oleh karena itu persiapan yang dilakukan oleh mahasiswa, yang pertama pahami teori-teori yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan. Mungkin saya ingatkan sedikit, gaya kepemimpinan itu apa gitu ya. Gaya kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Ada berbagai macam gaya kepemimpinan yang ada, mungkin bisa Anda ingat kembali, ada gaya kepemimpinan sifat atau traits, ada teori perilaku, ada teori situasional, ada transformasional, transaksional, ada servant leadership, ada entrepreneur leadership, ada banyak ya gaya kepemimpinan atau teori kepemimpinan yang ada. Nah, untuk kegiatan praktikum ini kita ambil beberapa yang relevan. Coba nanti dibaca modul yang ada, di sana ada kasus-kasus yang sudah ada nampak. Kemudian Anda diharapkan bisa mengidentifikasi secara jelas gaya kepemimpinan yang mana yang efektif digunakan dari kasus yang ada. Jadi pahami dengan baik ya nanti untuk
mengidentifikasi. Jadi ada beberapa tahapan. Di sana Anda harus mengisi lembar kerja, kemudian nanti terakhir Anda memberikan solusi atau memberikan rekomendasi. Kira-kira gaya kepemimpinan yang efektif seperti apa? Nah, untuk mencapai sana, untuk memberikan rekomendasi yang baik, Anda harus melalui tahapan-tahapan yang ada, mulai dari mengidentifikasi masalahnya. Untuk identifikasi, pasti Anda harus melihat bukti-bukti yang ada ya, didukung dengan bukti-bukti yang ada. Kemudian sebab-sebabnya apa, akibatnya apa. Nah, sebelum solusi, setelah akibat, Anda harus mencari teori-teori yang relevan, yang mendukung dengan kegiatan-kegiatan di kasus yang ada. Jadi kalau seperti ini nanti Anda cari teori-teori yang terkait dengan gaya kepemimpinan. Misalnya nanti Anda ada gaya kepemimpinan yang digunakan di sini ada 2, situasional, Hershey and Blanchard. Misalnya ada 4 gaya kepemimpinan, ada telling, selling, participating, kemudian delegating. Nah, mana yang lebih cocok? Biasanya kalau Hershey Blanchard itu mengatakan bahwa gaya kepemimpinan yang sesuai itu harus disesuaikan, harus dilihat dengan sikap atau kematangan, tingkat kematangan bawahan. Nah, itu yang harus Anda pelajari. Kalau tingkat bawahan, kematangan bawahannya misalnya tinggi, dilihat dari tingkat pendidikannya, motivasinya, kemudian pengalaman kerjanya, maka gaya kepemimpinan yang sesuai yang seperti apa. Nah, ini tugas Anda adalah untuk melihat, untuk mengidentifikasi kira-kira gaya kepemimpinan yang efektif itu dari kasus itu apa yang tepat. Jadi tadi setelah teori-teori yang Anda kemukakan, kemudian Anda buat alternatif pemecahan. Setelah alternatif pasti didukung dengan kelebihan dan kelemahan ya, masing-masing ada kelebihan kelemahan sebelum mengambil pemecahan masalah dan akhirnya memberikan rekomendasi. Saya harapkan di dalam memberikan rekomendasi cukup lengkap dengan data-data, tidak hanya sekedar poin-poin tapi ada dukungan-dukungan ya, dukungan-dukungan argumen yang penting di dalam mendukung kegiatan gaya kepemimpinan atau kasus yang ada. Nah, setelah Anda mengisi lembar kerja, nanti dipahami lembar kerja yang ada, kemudian siapkan laporan. Anda buat laporan, Anda buat PowerPoint-nya, kemudian dipresentasikan di kelas. Semua siap untuk membuat presentasi ya. Nanti karena waktunya terbatas, nanti mekanismenya diserahkan kepada masing-masing dosen di kelas masing-masing. Itu yang pertama. Materi yang kedua yaitu materi tentang kepribadian dan job fit ya. Model pembelajarannya adalah self assessment dan analisis kasus untuk job fit ya. Nah, kompetensi yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi tipe kepribadian, kemudian mahasiswa mampu mengevaluasi job fit ya, kesesuaian antara kepribadian dengan pekerjaan yang mau diambil. Nah, metode pembelajarannya nanti adalah self assessment. Anda mengisi, ada kuesioner-kuesioner di sana, mengisi sendiri, menilai sendiri, kemudian mencari kecocokan kira-kira job fitnya apa gitu ya. Jadi kalau kepribadiannya seperti ini, kemudian seperti apa pekerjaan yang sesuai begitu. Nah, instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Jadi perlu dipahami ya bahwa keberhasilan seseorang di dalam bekerja itu tidak hanya karena kemampuan intelektual saja gitu ya, tapi juga kepribadian itu mendukung. Apalagi kalau bekerja sesuai dengan passion gitu ya, sesuai dengan kepribadian itu kan sangat nyaman. Kemudian dari aspek karir itu ya, di dalam pengembangan karir itu juga penting untuk mencari kecocokan antara job fit dengan kepribadian. Oleh karena itu dalam materi ini, kegiatan praktikum yang kedua ini, Anda diharapkan untuk memahami teori-teori kepribadian. Banyak sekali teori kepribadian ya. Ada the big five faktor itu ya, ada 5 faktor. Tapi di sini yang kita ambil adalah MBTI, Myers-Briggs Types Indicator. Salah satu tipe kepribadian yang ada, di mana nanti tugas Anda adalah mengisi kuesioner yang ada. Kemudian kalau sudah mengisi kuesioner, menganalisis, Anda akan mengidentifikasi kira-kira Anda masuk yang mana gitu ya. Apakah Anda termasuk yang extrovert atau introvert gitu ya. Apakah ada yang thinking atau feeling, ataukah perceiving atau judging gitu ya. Jadi Anda akan melihat, mengidentifikasi sesuai kasus yang ada, kemudian mengelompokkan. Setelah Anda menilai, kemudian mengelompokkan, Anda termasuk tipe kepribadian yang mana. Itu yang penting. Kemudian dari situ setelah dikelompokkan di masing-masing kelompok itu dievaluasi begitu, Anda mencari tokoh-tokoh yang kira-kira berhasil dari
tipe kepribadian itu seperti apa. Misalnya INTP, misalnya kalau di dalam Myers-Briggs itu ada introvert, kemudian ya ini yang mana gitu ya, yang termasuk tokoh yang berhasil di dalam pekerjaannya. Termasuk juga kalau di dalam organisasi misalnya. Kalau di dalam organisasi, perusahaan, organisasi itu bisa sosial, bisa non sosial gitu ya. Itu masuk yang mana? Apakah misalnya bagian pemasaran, Anda bagian pemasaran dengan kepribadian yang mana ya Bu Kusnul ya? Jadi kalau pemasaran itu yang cocok yang mana? Apakah introvert atau extrovert? Nah itu yang seperti itu. Misalnya bagian keuangan yang mana? Itu Anda harus identifikasi, isi lembar kerja karena sudah disediakan lembar kerja yang ada. Kemudian dikonsultasikan, ini perlu dikonsultasikan dengan instruktur dan dengan asisten jika ada ya di dalam kelas itu. Kemudian setelah itu Anda buat laporan, PowerPoint-nya, kemudian presentasikan, kita diskusikan bersama. Jadi semua kepribadian itu ada kelebihan dan ada kekurangan, pasti ada. Dari kekurangan itu maka kita bisa untuk bagaimana mengeliminasi ya, mengurangi kelemahan yang ada atau memperkuat apa yang sudah kita miliki supaya kita nanti atau seseorang bisa berhasil di dalam pekerjaannya, karena ini terkait juga dengan karir seseorang dan lain-lain. Itu materi yang kedua yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Kusnul. Ada dua pertemuan yang membahas tentang self assessment dan analisis job fit. Kemudian materi yang ketiga, nah ini adalah materi tentang keterampilan berkomunikasi ya. Jadi komunikasi ini penting bagi seseorang, di mana komunikasi itu adalah suatu proses ya, menyampaikan pesan dari sumber ke penerima begitu ya. Kalau seseorang diajak berbicara kemudian orang lain paham terkait dengan apa yang kita bicarakan, itu berarti komunikasinya sudah efektif gitu ya. Tapi kalau tidak, maka nah ini yang enggak efektif. Nah, ada hambatan apa itu yang perlu didiskusikan ya. Tidak semua orang punya kemampuan komunikasi yang baik. Ada yang mau ngomong ke mana begitu beloknya lama gitu ya untuk mencapai tujuan. Nah, ini kemampuan ini perlu diasah. Oleh karena itu salah satu tugas, salah satu materi di dalam praktikum perilaku organisasi ini adalah melatih atau meningkatkan soft skill, termasuk adalah keterampilan berkomunikasi. Nah, kompetensi yang diharapkan dari materi ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menguasai dan meningkatkan karakter soft skill, khususnya nanti ada kerjasama tim, kepemimpinan dan komunikasi. Model pembelajarannya adalah experience learning, jadi Anda buat video, Anda kemudian berkomunikasi dengan baik gitu ya, secara formal begitu ya, sehingga Anda bisa meyakinkan kepada orang lain bahwa orang lain paham terkait dengan apa gagasan yang ingin Anda sampaikan gitu ya. Metode yang digunakan adalah video. Nah, jadi tugasnya adalah membuat video masing-masing kelompok, nanti didiskusikan. Nah, kelompok 1 dan 2, karena di kelas ini nanti akan dibagi 6 kelompok ya Bu Kusnul, 6 kelompok, maka kelompok 1 dan 2 nanti temanya adalah Human Resource Management Excellence. Yang 3 dan 4 adalah meeting conference, yang kelima dan 6 negosiasi. Mungkin saya akan sedikit detailkan pada tugas-tugas ini, walaupun nanti instruktur Anda nanti ketika di kelas akan memaparkan lagi secara detail ya. Nah, tugas komunikasi untuk video ini misalnya untuk tema Human Resource Management Excellence, misalnya terkait dengan komunikasi tentang wawancara Bu, wawancara kerja ya. Jadi rekrutmen ya, jadi wawancara kerja Anda bisa berperan sebagai pewawancara, yang lain berperan yang diwawancarai. Nah, bagaimana Anda menampilkan performan ya, jadi komunikasi itu tidak hanya verbal tapi juga non verbal. Jadi secara non-verbal Anda tunjukkan performan Anda di dalam mengadakan wawancara itu seperti apa, kemudian komunikasi ketika Anda menjelaskan itu bahasanya harus jelas sehingga orang percaya bahwa Anda ini adalah yang terbaik di dalam melakukan kegiatan yang Anda lakukan. Orang percaya itu merupakan bagian dari komunikasi yang baik ya, ada komunikasi yang efektif yang bisa dipahami dan membangun image yang baik. Nah, itu. Yang kedua, misalnya untuk yang kelompok 3 dan 4 terkait dengan meeting conference. Anda nanti bisa setting untuk membuat meeting conference, satu orang sebagai pemimpin, yang lain sebagai anggota, silakan. Nanti Anda bebas untuk membuat konten materinya apa saja gitu ya, skenarionya. Nanti kita nilai juga skenario itu.
ya, skenario seperti apa sehingga semua orang bisa menjelaskan gagasan yang ingin disampaikan itu yang seperti apa. Itu yang kita harapkan. Jadi ketika nanti Anda bekerja, Anda berkomunikasi dengan orang lain, Anda paham seperti apa yang seharusnya ditunjukkan, yang jelas dan performan yang baik dan seterusnya. Untuk yang kelompok 5 dan 6 negosiasi ya, nanti bisa dibentuk skenario apa negosiasi terkait dengan apa, misalnya tawaran, misalnya kenaikan gaji atau apa yang terkait dengan bidang-bidang SDM ya, dengan bidang-bidang kajian kita di dalam kegiatan praktikum adalah SDM. Nah, oleh karena itu tugasnya tadi saya ulang kembali untuk materi yang ketiga adalah tugasnya membuat video. Nah ini karena masih daring ya Bu, karena daring itu kan masih dari berbagai kota, bisa jadi tidak di Malang begitu, tapi dari berbagai kota sehingga nah ini pintar ya, harus pintar untuk bagaimana berkomunikasi untuk menyatukan supaya membuat satu kesatuan video yang menarik, yang ada bobotnya, kemudian semua orang, semua individu itu bisa menampilkan komunikasi skill ya, kemampuan komunikasi yang baik. Nah, tahapan pelaksanaannya yaitu yang pertama adalah menentukan topik tadi ya. Kalau tadi sudah ditentukan, silakan kelompok 1, 2 membahas apa, 3, 4 apa. Kemudian membuat skenario. Silakan membuat skenario yang bisa Anda tampilkan supaya bisa menjembatani semua orang, semua individu yang ada itu melakukan komunikasi secara baik begitu. Kemudian ada pembagian peran di dalam kelompok sebagai pimpinan, sebagai pewawancara dan seterusnya. Silakan nanti dituliskan secara eksplisit sehingga kami instruktur, asisten itu sudah bisa jelas ke arah komunikasinya nanti yang kemana. Kemudian praktek komunikasi ya, nanti akan ditampilkan video, buat rekaman video antara 10 sampai 15 menit. Kalau sudah bagus langsung alhamdulillah, tapi kalau tidak mungkin ada melalui proses editing dan seterusnya sebelum diserahkan kepada asisten atau dosen atau instruktur yang ada. Jadi sekali lagi penekanannya, sekali lagi bahwa kemampuan komunikasi Anda menjelaskan dengan jelas, meyakinkan dengan performan yang baik bagi semua orang supaya orang paham terkait dengan gagasan yang Anda miliki dan skenario yang sudah dibuat tadi. Nah ini Bu Kusnul, kemudian aspek penilaian dari kegiatan ketiga ini yang pertama adalah keterampilan berkomunikasi ya, ini harus percaya diri misalnya, harus nah ini jelas dan seterusnya di dalam melakukan komunikasi ini penting nanti untuk dilakukan. Kemudian kerjasama tim ini penting sekali karena satu keberhasilan di dalam materi ini sangat besar ya, kelihatan betul bahwa kontribusi masing-masing orang itu penting, tetapi kerjasama tim itu menjadi faktor utama untuk keberhasilan ini. Kemudian tampilkan video dan kontennya, konten itu juga disampaikan ya. Jadi silakan buat yang berbeda tidak apa-apa, tetapi dalam konteks yang masih kita ruang lingkup yang ditentukan. Ini ya, saya kira ini keseluruhan dari praktikum perilaku organisasi, di mana kegiatan praktikum ini sebenarnya lebih banyak menekankan kepada aspek keterampilan tadi, soft skillnya, kerjasama, leadershipnya. Ini yang diharapkan tidak hanya sekedar teori di kelas, tetapi Anda dengan experience learning ini melakukan pembelajaran dan langsung merasakan kegiatan-kegiatan yang ada ya. Kalau teorinya gampang, tapi pelaksanaannya seringkali butuh latihan untuk mencapai sesuatu hal yang baik. Saya kira ini keseluruhan ya, jadi model technical meeting, pembekalan yang nanti harus yang membantu Anda di dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Begitu Bu Kusnul, saya kira. Baik, terima kasih Bu Ani. Nah, tadi sudah disampaikan secara informatif ya oleh Bu Ani terkait dengan mekanisme mata praktikum perilaku organisasi. Nah, selanjutnya nanti di kelas akan disampaikan informasi lebih detailnya oleh instruktur atau asisten masing-masing. Sampai ketemu lagi di mata praktikum perilaku organisasi. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.